Di akhir tahun 2020, aku pernah iseng naik motor solo touring dari Jogja ke Lombok PP. Waktu itu karena udah lagi suntuk dan sebenarnya masa pandemi, cuman akhirnya nekat juga ngelakuin touring tersebut. Waktu mau balik ke Jogja dari Lombok, aku menggunakan jalur ferry, yaitu dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Padangbai di Bali. Sebenarnya ada opsi lain, yaitu dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Ketapang langsung di Banyuwangi. Ada opsi yang lain lagi, yang ketiga, yaitu dari Pelabuhan Lembar ke Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Itu ada. Jadi ada beberapa opsi di situ. Cuman ya aku lebih suka yang ke Bali dulu karena perjalanan lautnya nggak terlalu lama. Nah, waktu di Pelabuhan Lembar ini masih pakai, kita harus beli cash, belum menggunakan aplikasi Ferizi untuk pembelian tiket penyeberangan kapal feri dari Lembar ke Padangbai. Harga tiketnya 146.000 per orang per satu motor dengan kategori golongan 2. Kalau nggak salah yang 251 cc ke bawah. Nah, motorku masuk di situ. Jadi 146.000 itu sudah termasuk motor dan juga untuk satu orang. Harganya sekarang aku nggak tahu berapa, cuman ini adalah harga waktu itu di akhir tahun 2020. Nah, setelah itu kita akan mendapat kartu dan juga bukti pembayaran dari pembelian tiket di loket di Pelabuhan Lembar ini. Ada petugas kepolisian yang berjaga yang membantu waktu itu pembelian tiket di loketnya. Nggak tahu memang dia ramah seperti itu atau karena ngelihat ada kamera di helmku, jadi dia mencoba membantu, dan semoga sih ikhlas ya. Bukan supaya pengen masuk ke video ini. Nah, terus itu kita menuju ke bagian tempat menunggu yang diberi kanopi. Lumayan sejuk, meskipun ya kalau pas siang hari memang lumayan panas, tapi nggak terlalu kepanasan jadinya, dan nggak hujan kalau pas hujan. Dan posisi waktu itu udah gerimis kecil ya, jadi cuaca memang waktu itu masih kurang bersahabat. Jadi aku nunggu di sana sekitar 45 menit karena Pelabuhan Lembar ini nggak setiap 30 menit penyeberangannya atau kapal feri yang berangkat, nggak sebanyak di Bali. Jadi harus nunggu sekitar 1 jam ataupun bisa lebih, tergantung cuaca dan juga kapasitas ataupun traffic kapal di perairan ini ya. Setelah menunggu di tempat menunggu sepeda motor di Pelabuhan Lembar, kemudian portal dibuka, akhirnya penumpang boleh naik satu persatu. Aku menunggu udah hampir 1 jam, tapi ya standar lah, biasanya nunggu kapal kalau di Pelabuhan Bakauheni juga sekitar segitu. Kemudian langsung menuju kapal satu persatu, antri, dan kita siapkan kartu yang tadi diberikan petugas loket waktu membeli tiket di loket pembelian di Pelabuhan Lembar ini. Nah, kemudian kita akan diatur seperti biasa kalau kita naik kapal feri oleh petugasnya, dan kita nanti tinggal menunggu. Cuaca waktu itu nggak terlalu bersahabat, udah gerimis di waktu mau berangkat. Jadi memang ya baru kali ini aku nyebrang dalam kondisi hujan dan juga badai. Jadi normalnya pelabuhan penyeberangan dari Pelabuhan Lembar ke Padangbai Bali itu sekitar 4-5 jam. Namun kali ini karena cuaca buruk dan disertai hujan dan agak badai, sekitar 7 jam, dan terombang-ambing sampai banyak yang teriak-teriak, banyak yang ketakutan. Aku sendiri juga ketakutan sampai nggak berani ambil video. Karena baru kali ini seumur-umur nyebrang pakai kapal feri di laut ya, sampai segininya ombaknya gitu.
Padahal ya kapalnya nggak kecil-kecil banget, meskipun nggak segede kapal feri yang biasa aku naiki di Merak Bakahuni, tapi ini bener-bener ya pengalaman yang jadi kita ingat mati lah. Jadi banyak-banyak berdoa, jangan lupa, apalagi kalau pas lagi musim cuaca yang kurang bersahabat. Tapi ya insya Allah cenderung lebih aman sih kalau pelabuhan dari Lembar ke Padang Bayi ini untuk track recordnya, yang dibandingkan dari Bali ke Banyuwangi malah biasanya hampir setiap 2 tahun 3 tahun sekali ada kecelakaan kapal. Tapi kalau di pelabuhan Lembar ini masih jarang banget. Cuman ya penyeberangan emang bikin deg-degan, jadi sampai di kapal harus banyak-banyak berdoa ya. Itu aja sharingnya beli tiket kapal feri dari Pelabuhan Lembar ke Padang Bayi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.